Sejarah perkembangan kebijakan pemerintahan daerah di Indonesia. Sejarah perkembangan kebijakan pemerintahan di Indonesia mencerminkan dinamika politik dan sosial yang kompleks, mulai dari masa kolonial hingga era reformasi. Berikut adalah ringkasan penting beberapa tahap dalam perkembangan kebijakan ini. Yang pertama, periode kolonial dan awal kemerdekaan. Hindia Belanda hingga 1945. Pada masa kolonial, sistem pemerintahan di bawah kendali pemerintahan Belanda dengan menerapkan sistem sentralistik yang dimana sistem kewenangan daerah sangat terbatas. Keputusan penting diambil oleh pemerintahan pusat setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum untuk pembentukan pemerintahan daerah. Periode terbentuknya otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957. Undang-undang ini memperkenalkan istilah daerah swantara dan membagi wilayah Indonesia menjadi daerah besar dan kecil. Ini menandai langkah awal menuju desentralisasi. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Meskipun masih mengedepankan sentralisasi, undang-undang ini memperkuat struktur pemerintahan daerah dengan memberikan beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah. Orde Baru, desentralisasi terbatas. Pada masa ini, meskipun ada upaya untuk memberikan otonomi pada daerah melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, otonomi yang diberikan masih sangat terbatas dan pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan paling tinggi. Era reformasi 1998 sampai sekarang. Amandemen Undang-Undang 1905 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Puncak perubahan terjadi setelah reformasi tahun 1998, di mana Undang-Undang 1945 diamandemen untuk memberikan dasar hukum bagi desentralisasi yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Revisi undang-undang ini semakin memperjelas pengaturan tentang pemerintahan daerah dan memperkuat desentralisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kota Jakarta. Menurut historisnya, kota Jakarta awalnya dikenal sebagai Sunda Kelapa, memiliki sejarah panjang sejak abad ke-14 sebagai kota pelabuhan. Pada 1527, Pangeran Fatahillah mengubah namanya menjadi Jayakarta setelah mengalahkan Portugis. Pada 1616, Belanda menjadikan Jayakarta sebagai Batavia. Batavia adalah pusat pemerintahan dan perdagangan sejak zaman kolonial Belanda. Kota ini menjadi ibu kota Hindia Belanda pada abad ke-17 dan memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, termasuk dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Jakarta terus berkembang menjadi pusat politik dan ekonomi Indonesia, dengan banyak bangunan bersejarah yang masih berdiri hingga kini, seperti Monumen Nasional atau Monas, Istana Merdeka pada masa ini. Batavia juga membangun dengan kanal-kanal. Setelah pendudukan Jepang pada 1942, nama berubah menjadi Jakarta. Jakarta resmi menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kini berstatus daerah khusus ibu kota DKI Jakarta dengan struktur pemerintahan yang terdiri dari Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Jakarta. Kebudayaan. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia merupakan cerminan dari keragaman etnis dan sejarah yang kaya, dengan populasi yang terdiri dari berbagai suku bangsa, termasuk suku Betawi, Jawa, Sunda, Minang, dan lainnya. Jakarta mengembangkan budaya yang disebut mestizo, yaitu campuran dari berbagai tradisi lokal dengan pengaruh luar seperti Arab, Tiongkok, India, dan Portugis. Ada beberapa jenis kebudayaan yang ada di Jakarta, seperti ondel-ondel, pencaksilat, lenong, dan kuliner khas Betawi. Kebudayaan Jakarta adalah representasi dari kota yang beragam. Hubungan antara kebudayaan dan pemerintahan sangat erat, di mana pemerintahan tidak hanya bertanggung jawab untuk melestarikan warisan budaya, tapi juga mempromosikannya sebagai bagian dari bentuk identitas nasional. Melalui berbagai inisiatif, Jakarta berupaya menjaga kekayaan budaya di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Tradisi keagamaan. Jakarta adalah kota yang keragaman agama yang tinggi. Mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi juga ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang signifikan. Tempat-tempat ibadah seperti Masjid Istiqlal, Gereja Katedral Jakarta, dan Pura Aditya Jaya mencerminkan keberagaman ini. Perayaan keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, dan Nyepi dirayakan dengan meriah di seluruh kota. Pemerintah DKI Jakarta memiliki peran penting dalam pengelolaan pengembangan tradisi keagamaan di kota yang majemuk ini. Dengan populasi yang terdiri dari berbagai latar belakang agama, termasuk mayoritas Muslim, pemerintah berupaya menciptakan suasana yang harmonis dan toleran antar umat beragama. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan kebijakan tentang modernisasi beragama yang bertujuan menanamkan sikap saling menghormati dan memahami
perbedaan antar umat beragama. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teologis, tapi juga melibatkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencegah ekstremisme. Program-program seperti Kampung Kerumunan di Jakarta menjadi contoh nyata dari implementasi kebijakan ini, di mana masyarakat diajak untuk berinteraksi dan bekerja sama. Meskipun memiliki perbedaan keyakinan, hubungan antara pemerintah DKI Jakarta dengan tradisi keagamaan sangatlah kompleks namun krusial. Melalui kebijakan normalisasi beragama, pelestarian tradisi, dan pengelolaan konflik, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang harmonis bagi semua warga Jakarta. Ini tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas sosial, tapi juga memperkuat identitas budaya kota yang kaya akan keberagaman. Geografi dan geografi. Jakarta terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan ketinggian rata-rata sekitar 7-8 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai daerah dataran rendah yang rentan terhadap banjir. Wilayah ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Provinsi Banten di barat, dan Provinsi Jawa Barat di selatan dan timur. Jakarta juga memiliki lebih dari 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, yang merupakan bagian dari administrasi kota. Jakarta memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata antara 27 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dan curah hujan tahunan sekitar 2.000 mm. Dengan puncaknya terjadi pada bulan Januari, musim hujan yang intens yang sering menyebabkan banjir dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam hal infrastruktur dan manajemen bencana. Jakarta merupakan kota terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 11 juta pada tahun 2024. Pertumbuhan populasi saat ini disebabkan oleh urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia, menjadikan Jakarta sebagai magnet bagi pencari kerja. Kepadatan penduduk mencapai sekitar 15.978 jiwa per kilometer kubik. Dengan pertumbuhan populasi yang cepat, pemerintah perlu merencanakan penggunaan lahan secara efisien dan menghindari permasalahan seperti pemukiman kumuh, kemacetan lalu lintas. Kebijakan pengembangan transportasi publik seperti MRT dan BRT menjadi fokus utama untuk meningkatkan mobilitas. Faktor geografi dan demografi. Jakarta sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan faktor politiknya, sebagai ibu kota Jakarta adalah pusat politik Indonesia. Pemerintahan daerah di Jakarta seringkali berinteraksi dengan pemerintah pusat yang mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan di kota ini. Sistem politik Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota memiliki karakteristik yang unik, membedakannya dari provinsi lain dan di Indonesia. Jakarta dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur DKI Jakarta memiliki kekhususan dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Gubernur dibantu oleh wakil gubernur dan sejumlah wali kota yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Jakarta terdiri dari 5 kota administratif: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, serta 1 kabupaten administratif, yaitu Kepulauan Seribu. Kondisi ekonomi. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dan pusat ekonomi terbesar negara ini memiliki berbagai banyak faktor ekonomi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Ekonomi Jakarta dominasi pada sektor tersier yang mencakup jasa perdagangan dan keuangan. Pada triwulan 1 2024, kontribusi sektor tersier mencapai 77,19% dari total PDRB, Produk Domestik Regional Bruto Jakarta. Sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 19,71%, diikuti oleh industri jasa keuangan sebesar 11,17% dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,34%. Sektor sekunder meliputi industri pengelolaan dan konstruksi, menyumbang sekitar 22,56%, sementara sektor primer hanya menyumbang 0,25%. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta berfungsi lebih sebagai dari pusat pelayanan dan sebagai basis produksi. Jakarta merupakan magnet bagi investasi baik domestik maupun asing. Berikutnya ada kondisi sosial. Kesenjangan sosial di Jakarta sangat mencolok, terlihat dari perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lainnya. Pendidikan berkualitas seringkali terkonsentrasi di wilayah tertentu yang lebih makmur, sementara warga dari lapisan bawah kesulitan mendapatkan akses yang sama. Hal ini menciptakan disparitas antara masyarakat yang berbeda dan memperburuk mobilitas sosial. Kondisi ini diperparah oleh distribusi kekuasaan yang tidak merata, di mana keputusan politik seringkali menguntungkan elit dan mengabaikan suara masyarakat miskin. Pemandangan kontras antara gedung cakar langit tanpa pemukiman kumuh menggambarkan ketidakadilan sosial yang ada. Banyak warga di kawasan kumuh berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan layak dan akses air bersih. Jakarta juga menjadi tujuan utama migrasi dari berbagai daerah Indonesia. Pendatang baru seringkali mencari pekerjaan dan berkontribusi pada dinamika sosial di kota Jakarta. Namun, peningkatan penduduk ini juga mendapat tekanan pada infrastruktur dan layanan publik. Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan bahwa pendatang baru merupakan salah satu faktor penyebab ketimpangan sosial karena mereka seringkali tidak memiliki akses langsung ke peluang ekonomi yang ada. Faktor-faktor sosial di Jakarta menciptakan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Kesenjangan sosial yang mendalam, dampak dari migrasi, serta kondisi ekonomi yang tidak merata memerlukan
perhatian serius untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan kebijakan yang inklusif dan pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menciptakan masalah ini secara efektif. Pemerintah daerah berupaya mengatasi masalah ini melalui berbagai program sosial dan pengembangan infrastruktur seperti proyek perumahan rakyat dan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Organisasi atau perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah (OPD) di Jakarta adalah struktur organisasi pemerintahan yang berada di bawah pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. OPD memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan di berbagai bidang kota Jakarta. Di kota Jakarta terdapat 5 dinas administrasi kota dan 1 dinas administrasi kabupaten. Berikut adalah beberapa di antaranya. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki beberapa tugas pokok seperti mengembangkan dan melaksanakan kebijakan kesehatan daerah, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program kesehatan, menyediakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, mengembangkan sistem kesehatan yang efektif dan efisien. Dinas Sumber Daya Air. Dinas Sumber Daya Air juga memiliki beberapa tugas seperti mengelola dan mengembangkan sumber daya air, mengkoordinasi penggunaan air di berbagai sektor, mengawasi dan mengendalikan kualitas air. Dinas Cipta Tata Karya dan Tata Ruang Pertanahan bertugas mengembangkan dan mengelola infrastruktur kekuatan dan pedesaan, mengatur dan mengawasi penggunaan lahan dan ruang, mengelola pertanahan dan penggunaan tanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pertanahan bertugas mengembangkan dan mengelola perumahan rakyat, mengatur dan mengawasi penggunaan lahan pemukiman, mengelola ketahanan dan sertifikasi tanah. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan memiliki tugas mengatur dan melaksanakan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, mengembangkan sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan, mengkoordinasi pelaksanaan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Dinas Sosial bertugas mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sosial, mengkoordinasikan program kebijakan sosial, mengembangkan sistem perlindungan sosial, dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya kesehatan sosial. Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi memiliki tugas mengkoordinasi program pengembangan sumber daya manusia, mengembangkan sistem proteksi tenaga kerja, mengoptimalkan penggunaan energi. Sistem kota di Jakarta juga dimasuk dalam kategori local self-government. Kota Jakarta memiliki otonomi yang mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan roda pemerintahan bersama dengan perwakilan rakyat daerah Kota Jakarta. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Pelayanan dasar di Jakarta merupakan hal penting dan urusan pemerintah wajib yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang, pelayanan dasar mencakup beberapa bidang esensial yang harus dikelola oleh pemerintah termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum, sosial, dan juga standar pelayanan. Lalu ada standar pelayanan minimal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2001 tentang penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-hak dasar mereka secara minimal. SPM ini dirancang untuk memenuhi 6 prinsip warga, termasuk kebutuhan dasar yang bersifat universal dan pemenuhan hak warga negara. Peningkatan kualitas pelayanan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dasar terus dilakukan oleh pemerintah daerah Jakarta. Fokus utama adalah pada kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program dan inisiatif untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan di semua bidang tersebut. Urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar Jakarta mencakup berbagai bidang penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar sehari-hari. Berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku, berikut adalah beberapa urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar yang harus dikelola. Itu ada ketenagakerjaan, pemberdayaan perumahan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi pendudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tujuan urusan-urusan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan bahwa hak sosial dan ekonomi warga negara terlindungi. Dengan demikian, meskipun tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, urusan ini tetap memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan di Jakarta mencakup berbagai bidang yang dapat dikelola pemerintah daerah, tapi tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar atau urusan pemerintahan wajib. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan pilihan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintahan daerah untuk mengembangkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
yaitu ada beberapa seperti pariwisata, pengembangan dan promosi destinasi, serta pengelolaan sektor pariwisata untuk meningkatkan daya tarik, kelautan dan perikanan, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan termasuk konservasi, pemanfaatan yang berkelanjutan, energi sumber daya mineral. Kebijakan ini terkait dengan pengelolaan energi termasuk penggunaan sumber daya energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya mineral. Perhubungan, pengembangan infrastruktur transportasi dan sistem transportasi umum untuk mendukung mobilitas warga. Pembangunan ekonomi, kebijakan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dukungan terhadap usaha kecil dan menengah UKM serta investasi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi, serta mengoptimalisasi potensi daerah. Dengan adanya kebijakan yang lebih spesifik dan terfokus pada kebutuhan lokal, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan relevan bagi warganya.